Reformasi birokrasi. Kembali kita ngobrolin tentang reformasi birokrasi atau RB. Sebelumnya kita udah jelaskan dulu sama Pak Ari di episode pertama tentang apa itu RB gitu kan. Nah, di situ disebutkan RB itu ada 8 area perubahan. Ada 8. Nah, sekarang kita akan ngobrolin tentang salah satu area perubahan yang tentunya punya peran penting untuk mencapai RB itu sendiri. Di sini ada Mbak Trida. Oke. Dan yang kita akan ngobrol tentang akuntabilitas. Ya. Oke. Akuntabilitas. Akuntabel ya. Berarti akuntabilitas itu adalah jadi apa, Mbak? Akuntabilitas itu apa, Mbak? Oke, jadi area perubahan akuntabilitas ini sendiri itu bisa kita simpulkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya. Apa yang dipertanggungjawabkan itu adalah terkait keberhasilan ataupun kegagalan kita dalam pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggaran. Oke. Berarti akuntabilitas dalam RB adalah pertanggungjawaban kita sebagai unit kerja pemerintahan Ya, bertanggung jawab kepada siapa, Mbak? kepada pemerintah, pemilik anggaran, kepada masyarakat juga iya. Jadi kita di instansi itu menerapkan yang namanya SAKIP, Sakit. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nah, di mana SAKIP itu sendiri punya 5 komponen nih di dalamnya. Kali 5. Yang pertama mulai dari perencanaan kinerja. Yang kedua itu pengukuran kinerja. Yang ketiga terkait pelaporannya nih. Yang keempat terkait evaluasi internalnya. Yang kelima terkait capaian kinerjanya. Capaian kerjanya. Ada 5 poin dan Mbak tidak hafal. Luar biasa loh, satu perwakilan pemja akuntabilitas yang sangat-sangat bisa diandalkan ya. Mungkin hafalan sedikit. Ya. Jadi ini ada akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban dari unit kerja kepada pemerintah atau kepada masyarakat. Iya. Tentunya kita dalam penggunaan APBN ya, Mbak ya. Iya. Gitu. Oke, ya berarti adalah bentuk suatu tanggung jawab. Jadi kita dalam melaksanakan kegiatan tuh nggak ngaco ya, Mbak ya. Harus bertanggung jawab. Iya. Tadi disebutkan mau berhasil, Mau gagal. Iya. Wah. Bukan berarti kalau gagal, nggak jadi kok kemarin, enggak ya? Oh enggak dong. Jadi kalau berhasil kita bisa cerita apa yang bisa bikin kita berhasil. Kalau misalnya gagal kita harus mengungkapkan apa yang penyebab kegagalannya itu. Diperbolehkan ya, Mbak ya? Apakah dalam satu bentuk kegiatan yang gagal, yang dipertanggungjawabkan itu nilainya kan jadi jelek? Iya. Tapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Harus. Jadi kalau kita mau bicara terkait pertanggungjawaban di SAKIP ini outputnya adalah ada namanya LAKIP. Lakip, ada lakip. Ya. Oke. LAKIP itu laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi di sanalah kita menuangkan bentuk capaian kita yang tadi keberhasilan kegagalan. Di situ kita bisa ceritakan ya faktor pendukung keberhasilan atau misalnya ada Kira-kira ada apa ya masalahnya ya, dan apa yang mendukung sehingga kegiatan ini bisa terjadi di ya, dengan baik gitu ya, Mbak. Jadi fokusnya pertanggungjawaban ini juga menjadi bahan evaluasi atau dasar untuk melaksanakan kegiatan berikutnya, bisa begitu ya, Mbak? iya. Evaluasi untuk menjadi dasar pelaksanaan kegiatan berikutnya, sebagai dasar pengambilan kebijakan bisa, sebagai dasar perencanaan untuk periode selanjutnya juga bisa. Oke. Berarti saya bilang nih akuntabilitas punya peran yang sangat penting ya, yaitu tentang pertanggungjawaban. Meskipun kata-kata tanggung jawab ini sering kita sebutkan, tapi kata-kata tanggung jawab ini kayaknya berat banget. Laki-laki harus bertanggung jawab, ya kan loh? Iya. Dan unit kerja harus bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat terhadap penggunaan APBN-nya. Iya. Itu enggak kan? Oke. Nah, berarti tadi dijelaskan dalam sakitnya tadi itu ada perencanaan sampai evaluasi, berarti dari hulu sampai hilir ya, Mbak ya? Iya. Pertanggungjawabannya bukan cuma di akhir. Bukan. Jadi kita kan melaksanakan kegiatan juga kan pasti ada perencanaan tuh. Jadi mulai dari awal kita merencanakan kegiatan sampai nanti kita menetapkan
indikator lah istilahnya ya. Iya. Indikator atau apa yang mau kita capai, lalu nanti itu diukur sejauh mana keberhasilannya, lalu dimonitoring dan dievaluasi. Itu tadi penyebab kegagalannya apa atau mungkin faktor keberhasilannya apa. Berarti kapan dilaksanakannya nih untuk menuju akuntabilitas ini? Sebenarnya kalau kegiatan Bukan di akhir doang kan? Bukan ya? Nah, kalau kegiatannya sendiri kan berjalannya ya pasti sepanjang tahun lah bisa dibilang gitu Oke. ya, karena kan dia siklus tuh. Nah, kalau untuk eh Lakip itu sendiri tadi yang output dari Iya, laporannya tadi ya. Nah, itu disusunnya per triwulan, Lakip interim, dan Lakip tahunan. Jadi tiap triwulan kita tuh istilahnya melakukan ya monitoring dan evaluasi lah ya jadinya. Jadi jelas dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan, jelas instansi pemerintah itu nggak bisa main-main ya. Kita laporkan secara 3 bulan Ya. dan secara tahunan. Iya, Perencanaannya pun disusun dengan dasar-dasar akuntabilitas juga. iya. Jadi mulai dari perencanaan pun kita kan sudah menetapkan ada target yang mau kita capai, entah itu bulanan atau misalnya triwulan. Jadi kita nggak bisa tuh hanya menentukan target sekian, kita nggak tahu mau dicapainya dalam waktu berapa lama. Jadi target itu sendiri harus bisa terukur. Ya, ini agak susah ya sepertinya ya untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan yang kita laksanakan. Nggak bisa main-main. Berarti untuk proses kegiatan ini, pertanggungjawabannya itu dilaksanakan dari awal tahun ya berarti ya? Sampai akhir tahun dalam laporannya. Karena kan mulai dari perencanaan juga kita nggak bisa asal ya. Iya. Ya, penetapan target dan lain-lainnya itu kan pertama harus ada dasarnya. Kedua juga kita akhirnya nanti harus kita dipertanggungjawabkan. Kita nggak bisa nih ngasal, oh gue mau capai target sekian gitu tanpa ada dasar, tanpa ada nanti kita nggak tahu upaya apa yang mau kita lakukan gitu kan nggak. Fungsi akuntabilitas yang kita gunakan. Di sinilah pojok-pojok akuntabilitas. Iya. Akuntabilitas untuk berfungsi ya. Ya. Iya. Jadi kira-kira ruang lingkupnya apa aja tadi Mbak? Tentang anggaran nih sama kinerja tadi. Iya. Bahkan untuk melaksanakan kegiatan kita gunakan anggaran kan. Oke, anggaran kinerja. Jadi kalau anggaran mungkin kita bisa lihat dari efisiensinya, serapannya. Ini suatu ilmu yang baru buat saya tentang apa itu akuntabilitas ya kan. Meskipun memang selama ini tahu tentang RB itu apa, akuntabilitas sering kita dengar, tapi untuk lebih dalamnya saya agak lebih paham hari ini nih. Dan coba saya simpulkan sedikit. Jadi akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban dari unit kerja ya kan, kepada pemerintah dan masyarakat dengan cara melaporkan, merencanakan hingga melaporkan semua kegiatan yang dilaksanakan. Iya. Dan berarti nggak main-main ya, nggak bisa sembarangan toh. Iya. Nah, siapa yang mempertanggungjawabkan? Apakah pimpinan? Apakah siapa? Sebenarnya kalau akuntabilitas itu melibatkan semua ya, Mas ya, mulai dari pimpinan sampai ke level staff sekalipun. Semua SDM. Iya. Karena ya pimpinan terlibat mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi juga pasti ya kan. Karena di pengambilan kebijakan segala macam juga pasti kan melibatkan pimpinan. Iya. Dan kita mungkin kalau yang sebagai staff, sebagai pelaksana kegiatan ya kita bertugas untuk contoh simpelnya aja nih, kayak melaporkan data itu yang seakurat mungkin. Nggak bisa pakai perkiraan ya. Kalau ditanya nih, kayaknya sekitar 800-an nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Berarti melibatkan semuanya ya. Berarti memang sebelumnya dijelaskan tentang RB ini adalah bukan hanya punya pimpinan, tapi punya instansi yang diturunkan sampai SDM-nya. Pun dengan akuntabilitas ini, iya, dilaksanakan sampai level staff. Karena kan tadi outputnya adalah laporan ya. Nah, di laporan itu ya diperlukan itu tadi data yang benar-benar menggambarkan apa yang. Tapi kan yang bikin laporan ini bukan semua SDM dong. Jadi mungkin dari Mbak Trida sebagai pegawai akuntabilitas yang membuat laporannya. Tapi tentunya data itu diambil dari SDM begitu. Maksudnya dari staf yang lain. Jadi kalau di kita data itu pasti diambil dari pelaksanaan kegiatan tuh. Oke. Di tim
atau di Pokja Akuntabilitas mungkin bisa mengkoordinir datanya untuk dikumpulkan ini menjadi sebuah laporan. Meskipun yang buat laporan dari Pokja Akuntabilitas, tapi pada dasarnya yang bertanggung jawab adalah semua staf yang melakukan. Jelas. Ya. Ini adalah pertanggungjawaban dari unit kerja kepada pemerintah yang mana dilaksanakan oleh semua pegawai, semua staf yang melaksanakan kegiatan. Oke, Mbak. Berarti gimana? Kira-kira dari masing-masing pegawai, apa Mbak yang bisa dilaksanakan agar mendukung pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pihak tinggal sini? Ya, untuk menuju RP tadi ya. Sebenarnya itu tadi, kalau misalnya dari level pimpinan nih, mungkin dia bisa berkomitmen untuk menetapkan perencanaan yang matang lah istilahnya gitu. Yang bisa, yang apa ya, mungkin untuk dicapai gitu kan, yang gak sembarangan tadi. Kalau misalnya contoh kayak di kita level staff, mungkin ya itu tadi, bisa melaporkan data yang benar-benar akurat, yang ya reliable, yang bisa dipercaya datanya ya. Bisa dibuktikan dengan data-data-nya. Tadi memberikan data dukung yang jelas, pimpinan juga memberikan perencanaannya yang dapat yang terukur lah ya Mbak ya. Iya. Berarti kurang lebih bisa dibilang ini nggak Mbak? Untuk mendukung pertanggungjawaban ini, masing-masing staf atau pegawai harus bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing. Oh bisa. Gitu ya? Iya. Oke. Jadi tanggung jawab ini bukan tentang tanggung jawab unit kerja, tapi tanggung jawab masing-masing Mulai dari jawab masing-masing individu dulu. Jadi dalam komponen SAGIP itu sendiri kan ada pengukuran kinerja ya Mas ya. Itu nggak hanya kinerja unit aja gitu yang diukur. Jadi sampai kinerja pegawai pun per orangnya ada. Iya. Oh, oke. Nanti itu akan bisa digunakan untuk menjadi dasar sebagai pemberian reward and punishment misalnya. Oh. Jadi memang masing-masing individu benar-benar bertanggung jawab sih, dimulai dari individu masing gitu. Sedikit ada pencerahan bagi saya. Berarti yang dilaporkan bukan cuma kegiatan, tapi setiap pegawai juga dilaporkan. Iya. Tapi nggak bisa main-main lah ya. Ya, kalau masuk Labkin memang kegiatan ya. Iya. Maksudnya intinya yang dilaporkan itu dari masing-masing pegawai juga. Ya. Berarti kinerja individunya pun agak ngeri ya orang-orang yang tidak berkinerja dengan baik ya kan saya ngelirik siapa ini ya. Oke, selalu ada ya, semoga di tempat kita sangat minim ya untuk orang-orang yang ada kerja. Oke, ini semakin tercerahkan ya. Berarti Mbak tadi yang melaksanakan pertanggungjawaban semua dari staff. Ya. Berarti peran Mbak Trida dan teman-teman dari Pokja Akuntabilitas itu realnya apa Mbak yang dilakukan? Mungkin ya itu ya, kalau ditarik dari dasarnya dulu mungkin bertanggung jawab dulu nih atas kinerja kita masing-masing. Iya. Kalau naik ke atas lagi mungkin teman-teman di Pokja Akuntabilitas ini tugasnya memastikan bahwa seluruh kegiatan yang masuk komponen SAGIP tadi itu dilaksanakan dengan tepat dan benar gitu ya. Oke, mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi tadi. Berarti semacam apa? Mengkoordinir kali ya? Atau gimana? Bilang mungkin mengkoordinir. Baik, ini akuntabilitas ya, meskipun sering ya kita dengar ya akuntabilitas, tapi saya rasa nggak tahu ya teman-teman yang lain, saya ngerasa bahwa ini sangat tercerahkan tentang akuntabilitas di peran HRB itu apa. Jadi untuk mencapai HRB itu sendiri itu nggak bisa main-main ya, dan salah satunya di akuntabilitas ini kita dinilai pertanggungjawaban kita seperti apa. Jadi kurang lebih akuntabilitas itu bagaimana unit kerja atau instansi pemerintah itu bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat tentang apa saja yang dilakukan. Iya. Kembali kepada pandangan miring masyarakat ya tentang apa itu instansi pemerintah, apa itu pemerintahan yang nggak kerja. Iya. Berarti akuntabilitasnya kurang benar itu ya? Bisa kan? Nah, kalau akuntabilitasnya bagus, mau berhasil mau gagal, semua dipertanggungjawabkan. Semua tentang transparan. Iya. Transparan tadi ya, fokusnya transparan. Oke, makasih banget Mbak. Ini kita tercerahkan ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan di sini bukan hanya untuk PPSDM, bukan hanya untuk Badan POM, dan untuk semua stakeholder yang pernah mendengar itu apa RB,
Dan untuk orang-orang yang bilang bahwa pemerintahan nggak benar ya, benar dong. Kita ada akuntabilitas dong. Kita punya kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Jadi kita nggak sembarang nih Oke lah. kelihatan. Oke. Baik, semoga kita jadi orang yang bertanggung jawab ya Mbak ya. Iya. Dan kita bertanggung jawab terhadap tugas kita masing-masing di tempat kerja. Iya. Dan bertanggung jawab kita sebagai pegawai yang baik di Iya. masing-masing instansi hingga. Oke Mbak, ini terima kasih banget udah ngobrol tentang akuntabilitas. Oke, semoga teman-teman yang mendengarkan juga paham dan lebih paham dan bisa memberikan dukungan lebih terhadap akuntabilitas di masing-masing tempatnya. Oke, Mbak, terima kasih waktunya, terima kasih banyak, semoga semua tercerahkan dan sampai ketemu lagi untuk episode yang lain, mungkin bukan dengan saya, mungkin dengan yang lain tentang area perubahan yang lainnya. Oke, terima kasih, selamat siang.